Di masyarakat kita, orang berpikir bahwa pikun itu adalah sesuatu yang wajar terjadi pada orang tua dan kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghindarinya. Apakah benar demikian? Secara medis, kondisi pikun itu dikenal sebagai demensia. Mungkin kita juga pernah dengar istilah Alzheimer. Apa beda demensia dan Alzheimer? Demensia adalah istilah umum atau payung untuk menggambarkan kumpulan gejala penurunan fungsi kognitif otak, seperti fungsi inteligensia, daya ingat, emosi, pengambilan keputusan, perubahan kepribadian, dan fungsi otak lainnya, yang karena sedemikian parahnya akhirnya mengganggu kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Activity daily living-nya menjadi terganggu. Sedangkan Alzheimer adalah nama suatu penyakit otak yang spesifik. Penyebab demensia yang terutama sekitar 60-80% adalah penyakit Alzheimer. Penyebab demensia lainnya adalah demensia vaskuler, Lewy bodies demensia, demensia frontotemporal, demensia Parkinson, stroke, tumor, pemakaian obat-obatan, luka, dan lain-lain. Seperti kita ketahui, otak kita terdiri dari miliaran sel saraf. Untuk melakukan tugasnya, sel-sel otak bertindak seperti pabrik-pabrik kecil, memproses dan menyimpan informasi, serta mengkomunikasikannya dengan sel lainnya. Juga melakukan koordinasi dan membutuhkan sejumlah bahan bakar dan oksigen. Apabila sel-sel di bagian tertentu rusak, maka area tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan normal. Demensia disebabkan oleh rusaknya sel-sel otak yang mengganggu kemampuan sel-sel otak tersebut untuk berkomunikasi satu dengan lainnya. Jika ini yang terjadi, maka pikiran, perilaku, dan perasaan pun akan terpengaruh. Sebagian dari bentuk demensia ini baru akan termanifestasi di usia lanjut di atas 65 tahun. Jadi, apakah kita harus menerima kenyataan bahwa ketika tua kita akan mengalami pikun atau sakit Alzheimer? Tidak, kita tidak harus pikun. Sama halnya, tua bukan berarti kita kena sakit jantung, diabetes, atau kanker. Tidak. Alzheimer as a lifestyle choice, not a fact of life. Alzheimer itu adalah hasil dari pilihan hidup, bukan kita pasrah terima nasib menjadi pikun. Dan penyakit itu terjadi secara progresif pelan-pelan antara 10-15 tahun serta tidak dapat disembuhkan. Selama 2 dekade terakhir, lebih dari 73.000 artikel penelitian telah dipublikasikan. Itu artinya seharinya ada 100 artikel. Namun belum ditemukan obat yang efektif untuk menyembuhkan penyakit Alzheimer ini. Memang saat ini ada beberapa jenis obat-obatan yang bersifat memperlambat proses pemburukan penyakit tersebut. Namun, belum dapat menghentikannya ataupun mengembalikan fungsi otak ke kondisi semula. Perusahaan farmasi menawarkan obat-obat statin penurun kolesterol untuk mencegah Alzheimer. Namun, obat-obat statin itu sendiri dapat menyebabkan kerusakan kognitif, termasuk kehilangan ingatan jangka pendek dan jangka panjang. Satu-satunya cara adalah dengan pencegahan. Penyakit Alzheimer ini termasuk penyakit yang sebagian penyebabnya dapat dicegah. Inilah kabar baiknya, saudara. Bagaimana Alzheimer merusak otak? Bagian otak yang disebut hipokampus adalah pusat pembelajaran dan ingatan di otak. Bagi penderita penyakit Alzheimer, sel-sel otak di bagian tersebutlah yang pertama kali rusak. Itulah sebabnya penurunan daya ingat adalah gejala paling awal dari penyakit Alzheimer. Setelah itu mungkin akan mempengaruhi juga aspek lainnya seperti sulit menemukan kata-kata yang tepat saat bicara, lalu penurunan kemampuan dalam menimbang atau membuat keputusan yang benar. Seperti tadi disampaikan, bahwa Alzheimer adalah penyakit progresif, bertahap dari waktu ke waktu, dan menyebabkan lebih banyak bagian otak yang rusak. Karena itulah gejala yang muncul menjadi semakin parah. Gejala awal tadi akan berlanjut menjadi Alzheimer ringan. Contoh gejalanya, kehilangan arah, sulit menghitung ulang, bertanya berulang-ulang untuk pertanyaan sama, perlu waktu lebih lama untuk mengerjakan tugas sehari-hari, dan lain-lain.
Kemudian beranjak lagi ke Alzheimer tingkat sedang. Gejalanya adalah daya ingat dan kebingungan tambah parah, mulai sulit mengenali teman dan anggota keluarga, dan mulai tidak dapat belajar sesuatu yang baru, sulit mengerjakan tugas yang perlu dilakukan bertahap seperti berpakaian dengan benar. Kadang-kadang timbul juga halusinasi, paranoid, dan perilaku yang impulsif atau mudah marah. Kemudian tingkat berat, di tahap ini kerusakan otak sudah sangat parah. Jaringan otak sudah menciut sangat banyak. Penderita sudah tidak dapat berkomunikasi dan sepenuhnya bergantung pada pemeliharaan orang lain. Tahap paling akhir biasanya hanya bisa berbaring di tempat tidur. Mengapa kita perlu mewaspadai demensia ini? Apakah demensia adalah ancaman yang menakutkan? Ya, kita patut waspada karena prevalensi penyakit ini meningkat sangat pesat. Di seluruh dunia diperkirakan setiap 7 detik akan terjadi satu kasus baru. Saudara bayangkan, 7 detik ada orang yang pikun atau demensia. Indonesia memiliki potensi sebagai negara berpenderita demensia tertinggi di dunia tidak lama lagi. Demensia sudah menjadi epidemi. Tetapi seringkali kita berpikir bahwa semoga bukan kita yang kena. Atau kita berpikir kalaupun kena itu masih jauh di depan. Sekarang nikmati hidup dulu. Saudara sekalian, kita tidak boleh berpikir demikian. Karena jika kita tidak melakukan sesuatu saat ini, kemungkinan besar kita juga akan menjadi korban. Walaupun efek penyakit ini umumnya baru terasa parah pada saat agak tua, tetapi akibatnya sungguh sangat buruk dan berdampak bukan hanya pada diri sendiri, tetapi yang paling merasakan akibatnya adalah keluarga kita. Apakah kita mau menyusahkan keluarga kita? Apa sesungguhnya penyebab penyakit Alzheimer? Dari hasil otopsi penderita penyakit Alzheimer, kedapatan adanya aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah yang disebabkan oleh plak di dalam otaknya. Pada otak para penderita terdapat penumpukan plak abnormal dan serat-serat kusut protein yang menyebabkan terganggunya sistem persinyalan antar satu sel saraf dengan lainnya. Selanjutnya, sel-sel saraf pun menjadi rusak dan mati. Kita biasanya berpikir aterosklerosis adalah kondisi penyakit jantung. Namun, kita perlu sadari bahwa aterosklerosis itu bisa terjadi di bagian tubuh lainnya. Sebab pembuluh darah ada dalam setiap organ tubuh kita, termasuk otak kita. Dengan demikian, jika kita memperhatikan faktor-faktor risiko sakit jantung seperti kolesterol dan tekanan darah tinggi, itu juga dapat menghambat pemburukan penyakit Alzheimer. What is good for our heart is good for our health. Apa yang baik bagi kesehatan jantung kita juga baik untuk kesehatan otak kita. Itulah pentingnya pencegahan. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebab kepikunan atau demensia ini? Kesehatan otak kita sangat ditentukan oleh gaya hidup kita. Artinya, jika kita menjalankan pola hidup sehat, maka risiko kita mengalami demensia kecil. Pertama, kita lihat masalah nutrisi. Otak kita sekitar 60-70% terdiri dari lemak. Boleh dikatakan otak adalah organ tubuh yang paling kaya lemak. Lemak ini melapisi jaringan syaraf dan sel-sel yang akan membantu otak memproses informasi dengan cepat. Jika lemak ini berkurang, kita menjadi tidak dapat berpikir dengan efisien dan mungkin akan mengalami kesulitan berkonsentrasi serta mengalami perubahan emosional. Jadi bisa dikatakan lemak adalah unsur yang sangat vital untuk kesehatan otak. Apakah artinya kita harus makan makanan yang kaya lemak atau berlemak tinggi? Bukan demikian, ya. Tetapi kita harus proporsional dan secukupnya. Kita harus tahu ada berbagai jenis lemak, ada yang baik dan ada yang tidak baik atau merusak. Yang baik dimakan secukupnya, yang tidak baik dihindari. Dan ada satu jenis lemak yang sangat penting yang dikenal sebagai lemak omega 3 dan ini bersifat esensial. Lemak esensial artinya lemak itu tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Dan itu tersedia di makanan alami seperti di kacang almond, walnut, flaxseed, serta biji-bijian yang lain.
Ikan tertentu seperti salmon dan sarden juga sangat kaya dengan omega 3, tetapi hati-hati dengan kandungan logam berat yang ada di ikan ini yang dapat merusak otak. Pada saat masih dalam rahim ibu dan awal pertumbuhan, anak kekurangan lemak ini, maka pengaruh terhadap intelijensia dan perilaku anak akan sangat besar. Sedemikian pentingnya lemak ini untuk pertumbuhan fetus, sehingga ia akan merampas otak ibunya untuk dirinya sendiri. Jika seorang wanita yang sedang hamil kekurangan lemak esensial ini, maka otaknya sendiri akan mengecil. Lemak yang lain juga harus dikonsumsi dalam proporsi yang wajar, yaitu lemak jenuh, di mana sumber terbaik adalah kelapa. Kemudian lemak tidak jenuh tunggal, seperti pada buah alpukat, olive oil atau minyak zaitun, dan juga lemak tidak jenuh majemuk yang banyak terdapat di berbagai sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Lemak yang paling buruk yang sering dimakan kita adalah trans fat. Trans fat ini dapat kita temukan pada makanan yang digoreng dengan minyak yang banyak dan suhu tinggi, dan juga makanan yang mengandung minyak sayur terhidrogenasi. Contohnya margarin. Jika kita membeli makanan-makanan jadi, jangan lupa untuk memperhatikan labelnya. Jika tercantum kata minyak hidrogenasi, sebaiknya jangan dibeli. Petunjuk lainnya adalah, jika makanan tersebut kadaluarsanya panjang, kita harus hati-hati, karena kemungkinan besar makanan tersebut menggunakan trans fat atau pengawet. Lebih parahnya lagi, trans fat dapat memblok konversi lemak esensial menjadi lemak yang diperlukan otak seperti GLA dan DHA. Jadi, jika seseorang kekurangan omega 3 dan makan terlalu banyak trans fat, ini adalah pilihan yang paling buruk. Oleh karena itu, hindarilah goreng-gorengan, donat, dan lain-lain. Bagaimana dengan karbohidrat? Sekarang lagi tren untuk mengurangi makanan berkarbohidrat. Otak kita, saudara, sangat boros energi. 25% dari energi yang kita konsumsi akan digunakan oleh otak. Karbohidrat adalah sumber utama, bahan bakar utama untuk otak kita. Otak kita tidak dapat menggunakan lemak atau protein sebagai sumber tenaga. Jadi, berilah otak kita sumber tenaga yang teratur dari karbohidrat. Dan itu bisa didapat dari makanan berkarbohidrat kompleks seperti beras utuh, gandum utuh, kentang, dan lain-lain. Bagaimana dengan gula? Gula adalah salah satu penyebab utama penyakit Alzheimer. Belakangan ini orang mengkonsumsi gula sudah sangat berlebihan, lebih dari yang dibutuhkan tubuh, sehingga menyebabkan terjadinya peradangan atau inflamasi di seluruh tubuh, termasuk di otak, dan dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Antioksidan adalah komponen yang sangat penting. Itu sebabnya orang tua kita selalu menyuruh kita untuk makan sayur dan buah. Fungsi antioksidan ini adalah untuk membersihkan sampah beracun yang disebut radikal bebas yang terdapat dalam tubuh kita. Radikal bebas ini akan merusak sel-sel tubuh, termasuk sel-sel di otak. Otak kita beratnya sekitar 2% dari berat badan kita, tetapi mengkonsumsi sampai 50% dari oksigen yang kita hirup. Dengan demikian, melepaskan begitu banyak radikal bebas. Ada makanan tertentu yang sangat kaya akan antioksidan, yaitu makanan yang berwarna ungu gelap terutama, sangat kaya antioksidan. Misalnya blueberries, anggur hitam, beet, dan berbagai berry-berry lainnya. Para peneliti di Harvard University menyampaikan penelitiannya menggunakan data dari studi kesehatan para perawat sebanyak 16.000 yang dipantau sejak tahun 1980, didapati bahwa dengan mengkonsumsi segenggam beri setiap hari dapat menurunkan tingkat kerusakan otak dibandingkan mereka yang tidak mengkonsumsi beri-beri. Vitamin B12. Tiap hari konsumsilah vitamin B12 ini. Banyak orang yang mengalami kekurangan B12, terutama bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun. Kekurangan B12 dapat mengakibatkan kerusakan otak secara permanen dan tidak dapat diperbaiki. Faktor kedua adalah tidur. Otak memerlukan satu siklus tidur yang penuh
Seperti proses kerja mesin cuci. Jika kita masukkan baju-baju kotor kita ke dalamnya, lalu kita nyalakan mesinnya untuk proses 30 menit, namun baru 5 menit kita keluarkan baju-baju tersebut, maka baju-baju tersebut tetap kotor. Itulah yang terjadi jika kita tidak cukup tidur. Tanpa tidur yang cukup, sel-sel otak tidak dapat mengingat hal-hal yang kita pelajari dan menciptakan memori baru, serta membuat kita sulit konsentrasi dan merespon dengan cepat. Ketika kita tidur, otak akan membuang semua racun-racun atau toksin di dalamnya yang terbentuk selama kita terjaga. Penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur yang kronik atau kualitas tidur yang buruk meningkatkan tekanan darah, risiko penyakit jantung, diabetes, depresi dan obesitas, dan juga penyakit Alzheimer. Kita perlu juga menjaga kesehatan mulut dan gigi. Dari berbagai penelitian, kesehatan mulut dan gigi yang buruk dapat merusak otak dan salah satu faktor penyumbang demensia atau pikun. Berpuasalah sedikitnya 12 jam dari sejak makan malam sampai makan pagi besoknya. Tidak makan apapun minimal 3 jam sebelum tidur. Sekarang kita lihat faktor lainnya. Bagaimana kita ketahui, otak kita memerlukan 25% dari darah yang dipompa oleh jantung. Kita memerlukan jantung yang kuat untuk memompa darah secara efisien ke otak. Olahraga aerobik meningkatkan aliran darah ke tubuh dan otak. Itulah sebabnya setelah olahraga aerobik secara wajar membuat kita lebih gembira dan segar. Karena otak kita gembira mendapatkan nutrisi dan oksigen yang sangat diperlukan. Ada berbagai aktivitas aerobik yang baik untuk dipilih. Berjalan, jogging, berenang, bersepeda, senam aerobik, dan berkebun. Faktor berikutnya, sinar matahari. Banyak sekali manfaat sinar matahari terkait dengan demensia ini. Berbagai penelitian membuktikan bahwa kemampuan kognitif otak sangat dipengaruhi oleh paparan sinar matahari yang diperoleh. Hasilnya cukup menakjubkan. Mereka yang tidak terpapar sinar matahari selama 2 minggu memiliki risiko 2,5 kali sel-sel otaknya rusak dibanding mereka yang terpapar sinar matahari. Paparan sinar matahari di siang hari membuat kita tidur lebih nyenyak, meningkatkan pengeluaran melatonin di malam hari, dan melatonin ini terbukti membantu menurunkan kadar kolesterol sampai 40%, juga menurunkan tekanan darah, dan masalah irama jantung. Berikutnya adalah stimulasi mental dan rohani. Stimulasi mental yang berguna adalah bagi otak adalah yang bersifat baru dan kompleks. Contohnya, jika kita mengunjungi suatu tempat yang baru yang tidak pernah kita pergi sebelumnya, otak kita harus berpikir bagaimana cara jalan ke sana. Apalagi jika rute yang harus ditempuh tidak mudah, itu membuat otak harus berpikir keras. Bagian otak yang bekerja disebut korteks dan stimulus ini membuat cadangan otak yang baru. Sebaliknya, jika rute yang kita tempuh adalah jalan yang setiap hari kita lalui, mungkin sudah bertahun-tahun dilalui secara rutin, maka otak kita sudah tidak perlu bekerja keras lagi. Bagian yang menangani pekerjaan ini adalah subkorteks dan tidak banyak cadangan otak yang akan dihasilkan dari pekerjaan rutin ini. Contoh lainnya adalah mandi, gosok gigi, pakai baju, rasanya tanpa perlu menggunakan otak pun kita bisa mengerjakannya. Pekerjaan ini tidak merangsang otak. Ya. Stimulasi mental yang bermanfaat misalnya adalah mengikuti seminar kesehatan, jadi otak kita bekerja, membaca, menulis, perjalanan ke tempat yang baru, aktivitas yang memerlukan kreativitas seperti menggambar, main musik, mengisi TTS, teka-teki silang, sudoku, belajar bahasa baru, menghafal ayat-ayat firman Tuhan, dan lain-lain. Hal spiritual akan meningkatkan kesehatan otak. Sekarang ada cabang ilmu baru yang disebut neuroteologi. Salah satu penelitiannya adalah bahwa doa secara rutin akan meningkatkan sistem imunitas. 90% para dokter Amerika melaporkan bahwa doa merupakan hal penting bagi kesehatan sang pasien. Lalu ada pula penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang terlalu stres akan mengalami kehilangan ingatan. Kita mungkin setuju
bahwa orang yang memiliki kehidupan spiritual yang benar biasanya tidak mudah mengalami stres berlebihan. Kesimpulannya, saudara sekalian, usia akan selalu bertambah, namun kita tidak perlu pikun atau demensia. Penyakit Alzheimer adalah masalah gaya hidup, bukan nasib setiap orang yang sudah tua. Kita tidak perlu pikun jika mulai saat ini kita menjalankan pola hidup